Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama masuk ke dalam renungan Kamis pagi Klasis Pekalongan. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa mengaruniakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur pada saat ini kami masih dapat melanjutkan persiaran kehidupan kami di dunia ini. Dan pada saat ini di dalam kami membuka kehidupan kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami untuk memahami sabda firman-Mu, sehingga sabda firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, kita masih masuk dalam bulan kebangsaan, terambil di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini masih dalam bulan kebangsaan, di mana tema pada saat ini adalah menjadi jembatan. Bapak Ibu, ada sebuah semboyan yang mengatakan demikian: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam kita hidup di Indonesia, kita hidup bersama dengan sesama kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari rasnya, sukunya, agamanya, bahkan pemikirannya pun juga satu dengan yang lain, berbeda-beda. Tentu perbedaan ini seharusnya bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk saling menjauh, untuk tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Justru dari perbedaan ini harusnya itu menjadi sarana bagi kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Tapi kenyataannya itu sangat sulit dilakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Perbedaan yang ada justru menjadi sebuah tembok pemisah yang sangatlah kuat di dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang jarang mau menerima perbedaan yang ada, jarang mau menghargai perbedaan yang ada, sehingga tidak ada yang namanya kedamaian dan persatuan di dalamnya. Maka firman Tuhan pada saat ini di dalam bacaan kita, kalau kita mau melihat konteks pada saat itu, di mana di jemaat Efesus pada saat itu ada yang namanya orang-orang yang berasal dari kelompok Yahudi, dan juga ada orang-orang yang berasal dari kelompok non-Yahudi. Artinya pada zaman itu terdapat sebuah tembok pemisah yang sangat tinggi, karena ada dua golongan itu tadi, ya baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan di sini
orang-orang Yahudi menganggap orang-orang yang non-Yahudi ini sebagai orang-orang yang jauh dari Allah. Sebab orang-orang non-Yahudi ini tidak melaksanakan hukum Taurat, sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi ini itu orang-orang yang berada di luar keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Karena mungkin tadi orang-orang Yahudi berpikiran bahwa orang-orang non-Yahudi ini tidak melaksanakan hukum Taurat. Maka pemahaman inilah yang akhirnya menimbulkan sebuah perpecahan, perseteruan di dalam jemaat Tuhan, baik itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Maka dibutuhkan sebuah perantara untuk memperdamaikan hal ini. Sehingga dalam bacaan ini, Yesus Kristuslah yang menjadi perantara yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah itu. Kehadiran Kristus untuk memperdamaikan dan mempersatukan umat manusia. Ketika kita tadi membaca Efesus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bahwa jangan sampai kita itu membangun sebuah tembok-tembok pemisah di dalam lingkup masyarakat kita, terlebih di bangsa Indonesia ini. Dan marilah kita hadir menjadi sebuah jembatan yang baik bagi sesama kita yang berbeda itu, baik itu yang berbeda ataupun yang sama dengan kita. Maka marilah kita menjadi sebuah jembatan yang baik, melalui perkataan kita yang membangun, melalui sikap tindakan kita yang mau menghargai orang lain, melalui kehadiran kita yang membawa damai sejahtera di tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai sesama orang percaya ataupun kita sebagai sesama bangsa negara Indonesia ini tetap terpelihara dengan baik. Maka dari itu, marilah kita menjadi jembatan yang baik dan selamat membangun jembatan yang baik bagi sesama kita. Karena sejatinya jembatan itu menghubungkan yang jauh dengan yang dekat, bukan malah menjauhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.